Menjadi seorang pemuda berarti kita harus siap menjadi penerus bangsa. Maka kita harus terus berinovasi dan juga menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan itu, kami, pengusul PKM, kami siap untuk terus berinovasi dan berkreasi melalui program kreativitas mahasiswa Universitas Trunojoyo, Madura. Sampah atau limbah merupakan produk yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Di Indonesia, dapat diperkirakan produksi sampah mencapai 0,8 kg per hari setiap orangnya. Dengan komposisi sampah yaitu dari sampah organik maupun anorganik. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah, terutama di kota-kota besar. Jika hal ini tidak diimbangi dengan strategi yang baik, tentu akan berpotensi besar terhadap pencemaran lingkungan. Masalah sampah di Indonesia merupakan salah satu topik permasalahan yang sangat serius. Hal ini dapat kita lihat dari diagram yang menggambarkan bahwa kuantitas sampah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari data Bank Dunia menyebutkan jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia setiap harinya mencapai 151.921 juta kilogram. Dari total jumlah sampah tersebut, hanya 80% yang berhasil dikumpulkan, sedangkan sisanya itu terbuang dan mencemari lingkungan. Komposisi sampah di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari produksi pabrik dan sulit untuk terurai oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sampah kaleng dan sampah plastik. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, dari sisa sayuran dan buah-buahan dan mudah membusuk oleh mikroorganisme. Contohnya adalah sisa sayuran, kertas, dan juga kayu. Sampah kertas umumnya dihasilkan oleh para kalangan siswa dan juga mahasiswa. Selain mendorong produksi kertas secara terus-menerus, penggunaan kertas dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan masalah seperti penebangan pohon secara liar dan juga masalah lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Salah satu lingkungan yang memiliki potensi penumpukan sampah tertinggi adalah perguruan tinggi. Salah satunya yaitu Universitas Trunojoyo Madura yang terletak di Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Maka dari itu, untuk meminimalisir jumlah sampah di lingkungan perguruan tinggi, terutama di Universitas Trunojoyo Madura, perlu adanya strategi yang bijak. Nah, dalam hal ini, kami mengajukan inovasi produk untuk mengelola kembali sampah kertas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu produk cenderamata dari bubur kertas berbentuk sapi dan sakera sebagai salah satu cenderamata khas Madura. Nah, dengan hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah itu dan juga mengenalkan salah satu budaya dan juga maskot dari Pulau Madura. Di daerah Madura khususnya Telang merupakan daerah dengan mayoritas mahasiswa. Dikatakan daerah mayoritas mahasiswa karena daerah ini merupakan daerah dengan lokasi yang berdekatan dengan salah satu universitas yang ada di Pulau Madura. Kegiatan mahasiswa tidak terlepas dari kertas, walaupun terdapat pembelajaran virtual yang sedang dijalankan. Mahasiswa tetap menggunakan keperluan kuliah seperti membuat proposal, skripsi, dan lain-lain. Limbah sampah kertas biasanya hanya dibakar di tempat sampah ataupun dijual di pengepul dengan harga yang sangat murah. Dari sinilah kita berinisiatif untuk membuat produk yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari limbah kertas, sekaligus memperkenalkan tradisi Pulau Madura melalui sebuah produk cenderamata. Kekuatan dari produk kami adalah produk ini memiliki berat yang lebih ringan dari produk sejenis karena dilihat dari bahannya sendiri yang terbuat dari kertas. Yang kedua adalah produk tidak gampang pecah atau memiliki ketahanan yang lebih kuat. Dan yang ketiga adalah walaupun produk ini berasal dari kertas, namun produk ini tidak mudah hanyut karena diolah menggunakan campuran lem agar ketahanan dari kesatuan bubur kertas lebih kuat. Cara pembuatan dari produk ini bukanlah cara yang baru. Kelemahan dari produk ini adalah cara pembuatan dari produk ini bukanlah cara yang baru, sehingga siapapun bisa membuatnya, dan persaingan pun akan semakin banyak. Peluang
Dengan adanya produk lokal yang berbau budaya, pasti banyak orang tertarik untuk membelinya. Produk ini selain cocok sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan, namun juga cocok menjadi pajangan di rumah. Ancaman dari produk ini adalah resiko tindakan plagiatisme oleh orang-orang mempunyai modal lebih yang kerap terjadi di Indonesia, sehingga usaha-usaha di bawahnya akan mudah kalah bersaing. Dan ini juga termasuk salah satu kelemahan yang ada di produk ini. Analisis kelayakan usaha. Produk ini merupakan produk dengan cara pembuatannya relatif mudah, mulai dari pembuatan bubur kertas hingga menjadi produk sebuah cenderamata, dan juga harga jual yang terjangkau ditambah kualitas yang lebih tahan lama, dan usaha ini juga untuk mengurangi sampah kertas yang ada di masyarakat di wilayah Madura, dan menjadikan sampah kertas lebih bernilai ekonomis. Cash flow untuk 1 tahun yang berasal dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan kita mendapatkan kas akhir periode yaitu 20.368.000 dengan kas pada awal periode yaitu 9.320.000, dan kita mendapatkan kenaikan dalam kas yaitu 13.048.000. Tahap produksi. Tahap ini merupakan rangkaian proses pengolahan cenderamata mulai dari bahan baku hingga menjadi sebuah kerajinan yang menarik dan siap dipasarkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan cenderamata yaitu sampah kertas, lem, garam, air, cat, amplas, dan juga kertas stiker. Langkah-langkah produksi cenderamata antara lain: 1. Siapkan kertas bekas. Potong kecil-kecil lalu rendam dalam air yang sudah dicampur garam selama 2 hari. Yang kedua, kertas bekas yang sudah direndam selama 2 hari dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi bubur kertas, lalu dikeringkan. Yang ketiga, campurkan lem dan kertas dengan perbandingan 1:5, kemudian masukkan dalam cetakan. Yang keempat, lepaskan dari cetakan, lalu jemur sampai menjadi keras dan kuat. Yang kelima, haluskan menggunakan amplas, kemudian hiasi cenderamata dengan cat dan juga stiker. Ketertarikan konsumen terhadap produk cenderamata khas Madura, produk ini juga dilengkapi dengan kemasan atau packaging yang menarik. Produk cenderamata ini dikemas dengan kemasan box mika atau kotak mika. Kemasan box mika dapat menjadi benda komplementer yang bisa memberikan nilai estetis dari sebuah cenderamata. Dengan kemasan mika bening, kita bisa memperlihatkan produk cenderamata dan menjadikannya lebih elegan. Selain berfungsi untuk melindungi, kemasan box mika ini juga berfungsi untuk memudahkan produk ketika dibawa. Tahapan pemasaran yang pertama ada target. Target pertama kita adalah mahasiswa, karena mahasiswa pasti membutuhkan sebuah cenderamata untuk sebuah kenang-kenangan dari event-event mereka. Contohnya adalah event wisuda, event perlombaan, dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kelompok lingkungan. Kelompok lingkungan adalah salah satu kelompok yang memperhatikan secara penuh mengenai perkembangan lingkungan yang ada di sekitar. Karena produk ini adalah salah satu pencerminan dari pedulinya tentang lingkungan, maka kelompok lingkungan pasti akan tertarik dengan produk ini. Yang kedua adalah promosi. Di era revolusi industri 4.0 dan juga pada masa pandemi sekarang, media promosi yang cocok adalah secara online, baik melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, juga aplikasi online shopping seperti aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga menggunakan media promosi yang dilakukan secara face-to-face melalui promosi di stand, dan juga penyebaran pamflet brosur. Selain itu juga ada open reseller, sehingga produk ini nantinya bukan hanya dijual sendiri, tapi juga dibantu oleh reseller dalam pemasarannya. Yang ketiga ada harga. Selain kualitas produk, harga juga menjadi salah satu faktor penting untuk menarik daya beli konsumen. Untuk itu, produk ini disajikan dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, yaitu hanya dengan Rp30.000 per produk. Thank you.